Ya ini kan kita mau lepas semua nih. Oh itu udah Weh, bisa. ini udah hancur ya as rodanya? Iya jatuh. Oh, gimana mau jalan nih mobil? Lah, kok begini ya? Oke, halo semuanya, kembali lagi di For Ridho Hanif dan ini adalah The Civic Story. Ini episode keberapa ya? Kelima lah ya pokoknya ya. Kemarin kita sudah bongkar kaki, sudah cek barang-barang apa aja yang kita beli. Nah kemarin waktu bongkar kaki, kita nggak bisa lanjut lagi karena ball joint separatornya nggak ada. Ternyata udah ada, cuma kita lupa aja. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Kita coba buka ya, isinya seperti apa sih ball joint separator ini. Gue juga belum pernah buka ball joint, tapi tenang aja, di sini ada Mas Agi dari MKM, Mitra Karya Motor. Jadi kita akan dibantu untuk teknisnya seperti apa. Ini ya Mas ya? Iya. Ini bedanya apa sama yang banyak ini? Kalau yang ini buat copotin lap. Spare lap. Oh, ini bukannya ball joint separator, bukan? Bukan. Oh, oke, valve spring kompresor. Yang ini untuk ball joint separator. Iya, buat terot. Buat nyopot terot sama long terot. Iya. Dia emang pakai alat khusus ya? Iya. Ini cara pakainya gimana? Diputar masuk sini? Iya, situ. Nanti dia jepit di bagian sininya? Iya. Oh, oke. Oke, nah sebelumnya kita buka dulu ya mobilnya. Oke, sekarang kita akan mulai membuka arm, ball joint, dan lain-lainnya di sini. Oke, tadi udah beli ini nih, Pal. Ya, sarung tangan. Ya, udah beli. Mana-mana? Sarung tangan bengkel. Oh, Ini sarung tangan motor. bisa. Ya Allah. Mas, emang pakai ini bisa, Mas? Bisa. Bisa? Bener ya, bisa ya? Bisa. Jadi kemarin ada yang bilang, kalau bisa perangkat safety-nya dilengkapin lagi. Karena ini kan udah karatan banyak ya. Nah, sebenarnya gue ada suntik tetanus sih. Jadi kalau kita naik kuda gitu ya, rajin berkuda, sebaiknya suntik tetanus. Karena kotoran kuda itu kalau kena ke luka, itu bisa bikin infeksi tetanus. Termasuk juga karat. Nah, makanya harus pakai sarung tangan. Makasih buat yang udah ngasih komen, yang udah menyarankan. Gue sangat appreciate sekali. Cuma kenapa jadi sarung tangan motor ya? Ya Mas, gimana nih Mas caranya Mas? Enak juga pakai ini ya buat tempat duduk ya. Bisa digeser-geser. Oke. Ini perlu kita belok-belokin dulu atau enggak? Nggak usah begini aja. Jadi kita buka ini dulu. Ya. Ini dulu. Palu karetnya mana ya? Kalau yang keras. Hah? Ini? Kayaknya nggak perlu pakai. Ini udah bisa diputar nih Mas. Iya, kemarin begitu kanan kiri diputar pakai tangan bisa. Ini juga bisa nih. Oh, emang udah dilonggarin nih berarti ya? Kemarin kita pegang pakai tangan kendor semua. Oh, jadi emang kendor semua dari awal? Oh, kemarin Mas udah ngecek ya? Iya, kemarin. Tuh, copot. Satu. Terus mana lagi di sini ya? Kalau ini arm bawah. Berarti nggak perlu? Mau dapat bagian ini. Nah, ini terot ini berarti ya? Iya. Kalau yang dalam ini long terot. Iya, long terot. Nah, jadi terot itu tulisannya tie rod dasi ya. Gunanya buat belok. Jadi dia setirnya kalau kita belokin ke kanan, nanti yang sebelah kanan ini narik biar dia belok ke kanan. Kalau kita belokin kiri, nanti dia dorong gitu. Nah, ini nih. Tuh. Dia lepas ya. Ini. Nah, ini nih. Beloknya seperti ini ya. Kenapa ini kena ke shock ya? Wishbone. Kenapa dia kena? Soknya ini kepanjangan soknya. Atau oh enggak, karena nggak ada beban kali ya. Bisa jadi. Kalau ada beban dia akan naik, belok dia nggak akan kena ke shock breakernya. Jadi ini yang bikin dia belok mobil. Oke. Udah, sekarang kita buka ball joint ya. Ini ya.
bawah ini. Di bawah ini ya. Ini juga udah longgar ya? Udah. Kebalik. Kebalik. Ini sarung tangan motor, itu kan keras ya? Keras. Jadinya bukanya nggak enak. Ganjel. Iya, aduh, pala. Oke, ini bautnya ada 2 di sini. Harusnya kita pakai kunci-kunci. Udah, kemudian kita buka apa lagi, Mas? Oh, oke. Nah, ini keras nih. Berarti kita harus pakai kunci 17. Oke, sudah nih. Bisa dilihat di sini, Rek. Ini baut yang di sebelah sini. Ini menghubungkan antara shock breaker sama bagian bawahnya. Ini kita copot aja. Kayaknya mesti pakai palu. Palunya yang karet atau yang ini? Yang ini. Ini prosedur yang sama kalau kita mau ganti ini kan? Mau ganti shock breaker kan? Ya. Susah juga ya. Ngaruh. Ada berat. Oh, bisa begitu rupanya. Oke, udah enteng nih. Nah, dah. Oke, sudah dilepas. Mau diketok apa? Dah, keluar. Susah juga ya. Ini pun belum lepas nih. Oke. Dah, lepas nih. Ini link stabilnya ya. Ya. Yang kecil ini ya. Ya. Nah, ini stabilizer bar. Jadi, fungsinya link stabil adalah menghubungkan si stabilizer bar ini. Ini kan kiri kanan nyatu nih. Nah, ini yang buat ngelingnya. Jadi tujuannya biar... Wah, bocor. Pal. Nih, project lu nih, Pal. Bocor. Nah, ini jadi link stabil ini fungsinya itu menghubungkan stabilizer dengan si armnya. Nah, fungsinya apa? Jadi kalau di ngayun, ini ada yang nahan nih ke stabilizernya biar ayunannya tuh nggak terlalu liar. Oke, ini kalau bushingnya kena bunyi-bunyi nih ya pasti ya. Mobil berumur tuh biasanya karet-karetnya mulai pada kena. Sekarang berarti kita buka apa nih, Mas? Berarti ini kita mau langsung turunin armnya, Mas? Ya. Keras sekali. Bentar aku dorong. Coba kita pakai kaki apa? Tapi hati-hati. Nggak ketendang. Keras banget, Mas. Iya. Ya, bisa. Wih. Bisa. Kekuatan kaki. Supaya ini. Supaya. Empuk lo bantalnya. Itu sebelahnya nggak muter ya, Mas? Sebelahnya mana? Sebelah sananya, arm sananya. Yang sini. Heeh. Yang itu murnya paten. Oh, itu murnya paten ya. Tapi nggak bisa kebuka nih, ada transmisi. Kalau nanti didongkrak aja. Oke. Biar didongkrak nanti mesinnya naik ke atas ya. Oke, ini pendek. Dongkrak dulu ya. Wait, copot nih udah. Ini buat tahanan arm ya. Namanya apa nih, Mas? Nama bengkelnya, Mas? Yang mana? Ini. Tanganan arm buat ini. Buat Yang ini belakang. kan? Iya, yang belakang. Apa disebutnya? Bracket arm. Oke. Jadi ternyata membuka kaki itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya tuh tangan. Luar biasa. Oke, jadi ini deretan baut yang
menjaga mobil kita agar tidak oblak. Kita urutkan dari paling panjang sampai paling pendek. Ini baru belum semuanya ya. Masih banyak lagi. Kita hilangkan karatnya dengan cairan khusus biar bersih lagi. Nah, setelah semua remnya sudah dibongkar, sekarang adalah saatnya buat menggunakan ini. Ball joint remover. Ini di mana, Mas? Oke. Kemudian apakah yang akan terjadi? Keras nih. Wah, kecilan. Enaknya pakai ini nih. Kebalik. Udah. Udahnya itu dari mana sih, Mas? Udah jalanin, udah mentok. Udah mentok. Terus berarti apa yang harus dilakukan? Kendorin dulu. Kendorin lagi? Iya. Oke. Terus. Terus? Oh, dicopot. Iya, copot. Nah, itu udah. Udah ada pergerakan. Terus? Nah, ini udah copot nih. Oke. Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah pakai ini? Ini. Nah, Oh, oke. Berat sekali nih. Karena ada list stabilnya. Bentar, berarti ini kebawain dulu. Nanti armnya ini harus kita ganti sama arm racing. Karena arm bawahnya ini beratnya berat sekali. Berat banget ya. Terus nih, di pinggir-pinggir ini ada bushing. Ada bushing lagi, atau karet-karet ya. Tujuannya apa? Biar kalau ada jalan itu dia nggak bunyi-bunyi. Dan bikin lembut juga. Biasa kalau buat balap, karetnya diganti piu ya, Mas ya? iya. Lebih keras, lebih rigid, lebih enak buat belok, buat balapan lebih kuat. Tapi buat dipakai harian, nggak enak, keras banget. Piu. Ini masih karet biasa. Oke, ini arm. Besok beli gantungan ya, yang timbangan gantung tuh, yang kayak buat ke bandara. Jadi kita bisa tahu ini beratnya berapa, arm racing berapa, kita iniin. Ini nanti tolong dicuci, habis itu dibungkus. Oh, wrapping. Di wrapping, masukin gudang. Nanti kita akan adu kalau udah jadi arm racing sama arm standar. Bedanya berapa kilo. Oke, sekarang kita nyopot as roda dulu atau ini atas, Mas? Mau nyopot apain lagi? Ya ini kan kita mau lepas semua nih. Oh itu udah. Weh, ini udah hancur ya as rodanya? Iya, jatuh. Oh, gimana mau jalan nih mobil? Lah, kok begini ya? Emang begini? Enggak kan? Enggak, itu udah rusak ini. Udah rusak ini. Bootnya. Ini selain boot dia udah nggak nyambung. Iya. Oh, ini mobil udah nggak bisa jalan sama sekali nih. Nih, lihat nih. Tuh. Ini bootnya ya. Iya. Ini isinya grease semua nih dalamnya nih. Tuh. Kotor sekali. Enggak kotor sini kan grease gemuk. Oke. 17 yang atas. Kita sekarang mau buka yang mana nih? Yang itu 17 ini. Kita mau buka itu ya. Ini langsung tanpa dibuka rodanya udah kebuka duluan. Ya ini langsung bergemuk semua nih. Penuh dengan grease. Oke. Sudah. Ini menggantung sini. Ini berarti kalau kita copot dia langsung ngejeblak dong nih ya. Iya. Berarti harus ditahan dulu pakai apa ya? Dongkrak. Yuk, angkat Mas. Lagi angkat. Oke. Ini pakai ini berapa? 22. 17 ya? Oh, kebalik. Lah, ini juga udah longgar, Mas. Kok longgar? Nggak bisa, kurang masuk dia. Tapi udah nih kayaknya. Oh iya. Hah? Udah ya. Udah kan? Tinggal nyopot. Nah, jadi fungsinya itu ya. Iya. Oke. Coba turunin pelan-pelan, Mas. Oke. Nah, ini dia. Wishbone.
Kalau mobil bukan double wishbone, nggak ada nih giniannya nih. Dia langsung ke shock breaker ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita copot shock breaker. Tapi copotnya dari atas kalau yang ini. Dah. Oke. Dia bisa langsung dilepas ya. Nah, ini dia shock breakernya. Ini sebenarnya masuknya coil over ya. Iya. Coil over itu adalah coil over suspension. Nah, biasanya kalau yang diganti, itu kan kita nggak perlu ganti pernya kan? Per itu sangat jarang sekali diganti. Jarang sekali. Biasanya yang diganti adalah shock dalamnya. Nah, di sini ada per, di sini ada shocknya, ada shock breaker. Kenapa dibilangnya breaker gitu kan? Nah, karena ketika ada tekanan gitu kan, per itu kan dia akan ini ya, naik turun ya, twing 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 gitu. Nah, per itu kalau nggak pakai shock breaker di dalam, dia itu gerakannya liar, nggak berhenti-berhenti. Nah, di dalamnya dikasih hidrolis di sini. Fungsinya apa? Ketika pernya itu mengayun, dia itu menghambat ayunannya. Jadi ketika ngayun, udah sekali aja, tek gitu. Makanya kalau misalkan shocknya rusak gitu ya, kan kita ganti dalamnya aja nih, nggak sama pernya kan. Nah, itu kemungkinannya dua. Shocknya itu udah nggak main lagi, jadi dia terlalu mental-mentul, kena polisi dulu, kena lubang, wing 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 gitu, mobilnya jadi nggak stabil. Atau yang kedua, kadang-kadang ada yang shocknya mampet ya, jadi keras banget, nggak bisa gerak sama sekali itu. Nah, apa tuh bilangnya? Shocknya udah mati. Shocknya udah mati ya kan. Jadi mati itu bisa dua hal tuh, bisa semakin empuk, terlalu empuk sampai nggak terkontrol, atau bener-bener keras. Hup. Ini nggak bisa ya, harus ada tekanan dari mobilnya. Nggak berasa. Nah, terus berarti kalau misalkan gantinya kan sampai sini doang ya? Iya, dicopot itu. Ini dicopot. Dicopot. Jadi ini nggak termasuk Nggak ikut. si suspensinya ya? Iya. Oke. Ya, udah copot. Nah, tuh lihat tuh. Kayak kakinya sekarang sudah kosong. Oke, jadi kita udah semua bongkar kaki sebelah kanan. Tinggal nyopot rem. Terus yang sebelah kiri. Tapi ini durasi udah lama banget ya? Berapa lama nih durasi? 30 menitan. Oke. Jadi next kita akan bongkar bodi. Karena ini udah selesai. Jadi ikuti terus The Civic Story tiap hari Minggu jam 10 pagi saya Ridwan Hanif. Jangan lupa untuk like video ini, share ke media sosial kalian kalau misalkan menurut kalian bagus dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Ridwan Hanif Hamadi. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di The Civic Story berikutnya. Saya undur diri dulu.